Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Raja Uzia yang menjadi sombong setelah diberkati. Dan di episode kali ini, kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu seorang Raja Yehuda. Siapakah raja ini? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Raja Yoas. Hari ini kita akan menyimak kisah seorang Raja Yehuda yang hidupnya dimulai dengan keajaiban besar dari Tuhan, tetapi berakhir dengan tragedi karena ia meninggalkan jalan yang benar. Inilah kisah Raja Yoas, seorang raja yang pernah dipakai Tuhan tetapi akhirnya tersesat oleh pengaruh manusia. 1. Lahir di tengah krisis. Bagian pertama menceritakan situasi kelahiran Yoas yang sangat berbeda dari raja-raja lainnya. Ia tidak dilahirkan dalam keadaan aman, melainkan di tengah kekacauan besar di Yehuda. Saat itu, Atalia nenek Yoas melakukan kudeta dan membantai seluruh keturunan kerajaan agar ia bisa merebut takhta. Di tengah pembantaian itu, seorang wanita bernama Yehosheba, istri Imam Yoyada, diam-diam menyelamatkan bayi Yoas yang baru lahir. Ia membawa Yoas dan pengasuhnya masuk ke dalam bait Allah untuk disembunyikan. Selama 6 tahun penuh, Yoas hidup dalam persembunyian total. Tidak ada yang tahu ia masih hidup kecuali sedikit orang yang dipercaya. Bait Allah menjadi tempat perlindungan bagi bayi kecil ini. Di sana, ia dibesarkan dalam lingkungan yang taat pada Tuhan dan penuh kehati-hatian. Sementara itu, Atalia terus memerintah dengan keras, tanpa mengetahui bahwa ada pewaris sah kerajaan yang sedang dipelihara Tuhan. Bagian ini menunjukkan bahwa sejak awal hidupnya, Yoas adalah anak yang Tuhan lindungi secara khusus. Ia lahir pada masa kelam, tetapi Tuhan menyelamatkannya agar ia kelak mengembalikan kerajaan Yehuda kepada jalur yang benar. 2. Diangkat menjadi raja pada usia 7 tahun. Setelah 6 tahun Yoas disembunyikan di bait Allah, Imam Yoyada merasa waktunya telah tiba untuk mengakhiri pemerintahan Atalia yang penuh kekerasan. Ia mengumpulkan para pemimpin, prajurit, dan penjaga istana, lalu menunjukkan bahwa keturunan Daud masih hidup. Kabar bahwa ada pewaris sah kerajaan membuat mereka bertekad untuk memulihkan pemerintahan yang benar. Pada hari yang sudah direncanakan, Yoas dibawa keluar dari persembunyiannya dan ditampilkan kepada seluruh rakyat di pelataran bait Allah. Meskipun baru berusia 7 tahun, ia dimahkotai dan diurapi sebagai Raja Yehuda. Sorak rakyat yang penuh sukacita menggemakan tempat itu ketika mereka menyambutnya sebagai raja yang sah. Atalia mendengar keributan dan datang untuk melihat apa yang terjadi. Ketika melihat Yoas dinobatkan, ia menuduh peristiwa itu sebagai pengkhianatan. Namun para prajurit yang setia kepada Yoyada menangkap Atalia dan membawanya keluar dari bait Allah. Lalu ia dihukum mati agar tanah Yehuda tidak lagi berada di bawah tiraninya. Dengan Atalia disingkirkan, pemerintahan baru dimulai. Yoas memang sangat muda, tetapi ia memiliki Imam Yoyada sebagai penasihat dan pelindung. Di bawah bimbingan Yoyada, masa awal pemerintahan Yoas berjalan stabil dan dipenuhi keinginan untuk membawa bangsa kembali kepada Tuhan. 3. Masa keemasan Yoas. Bagian ketiga menggambarkan masa ketika Yoas mulai menjalankan pemerintahannya dengan baik karena ia berada di bawah bimbingan Imam Yoyada. Yoyada bukan hanya imam senior, tetapi juga orang yang menyelamatkan Yoas sejak bayi. Ia membimbing Yoas untuk hidup takut akan Tuhan dan memimpin kerajaan dengan hati yang benar.
Selama Yoyada hidup, Yoas bertumbuh menjadi raja yang taat dan membawa bangsa Yehuda kembali ke arah yang benar. Salah satu hal penting yang dilakukan Yoas adalah memperhatikan keadaan bait Allah. Bait suci itu telah lama rusak dan tidak terurus karena masa pemerintahan sebelumnya penuh kekacauan. Yoas sadar bahwa pusat ibadah bangsa harus dipulihkan. Ia memerintahkan agar perbaikan dilakukan dan meminta para imam mengumpulkan dana dari rakyat untuk membangun kembali rumah Tuhan tersebut. Namun, setelah beberapa waktu, Yoas melihat bahwa proses pengumpulan dana tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Perbaikan bait Allah belum dilakukan dan tampaknya ada kelalaian dari pihak para imam. Melihat hal itu, Yoas membuat sistem baru agar dana langsung dikumpulkan melalui peti khusus yang diletakkan di bait Allah. Rakyat memberi dengan sukacita, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pekerjaan perbaikan benar-benar mulai berjalan dengan baik. Melalui reformasi ini, Yoas menunjukkan kepeduliannya pada ibadah, kekudusan, dan kehidupan rohani bangsa. Selama Yoyada membimbingnya, Yoas mengambil keputusan yang benar dan membawa perubahan yang positif bagi Yehuda. Bagian ini menegaskan bahwa pemimpin muda sekalipun dapat berjalan benar ketika ia memiliki pendamping rohani yang bijaksana. 4. Kemunduran rohani. Bagian keempat menceritakan perubahan besar yang terjadi dalam hidup Yoas setelah Imam Yoyada meninggal. Selama Yoyada hidup, Yoas berjalan dalam jalan Tuhan. Namun setelah kehilangan pembimbing rohaninya, Yoas mulai menerima pengaruh dari para pemimpin yang tidak setia. Mereka membujuk Yoas untuk mengikuti penyembahan berhala dan meninggalkan Tuhan, sesuatu yang sangat bertentangan dengan komitmen awal Yoas. Rakyat pun ikut terseret dalam penyimpangan itu. Tempat-tempat berhala kembali dibangun, dan bangsa Yehuda mulai melakukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan mengirim para nabi untuk menegur Yoas dan rakyatnya, tetapi mereka tidak mendengarkan. Bahkan hati Yoas semakin keras, tidak seperti saat ia masih dibimbing Yoyada. Salah satu nabi yang diutus adalah Zakharia, putra Imam Yoyada, orang yang menyelamatkan Yoas sejak kecil. Zakharia menegur raja dan bangsa itu, memperingatkan bahwa meninggalkan Tuhan hanya akan membawa hukuman. Namun Yoas justru marah dan menganggap Zakharia sebagai ancaman. Tragisnya, Yoas memerintahkan rakyat melempari Zakharia hingga mati di pelataran bait Allah. Ini adalah pengkhianatan besar karena Yoas membunuh anak dari orang yang dulu menyelamatkannya. Akibat pelanggaran itu, murka Tuhan turun atas Yoas dan bangsanya. Musuh-musuh menyerang dan Yoas mengalami kekalahan besar. Luka berat membuatnya lemah dan beberapa pegawainya sendiri memberontak serta membunuh Yoas di tempat tidurnya. Ia meninggal dengan mengenaskan, tidak dihormati seperti raja-raja lain. Bagian ini memperlihatkan betapa jauh Yoas jatuh ketika ia meninggalkan Tuhan dan melupakan orang yang dulu menolongnya. 5. Dosa dan kekerasan hati. Bagian kelima menggambarkan bagaimana kisah hidup Raja Yoas berakhir setelah kejatuhannya. Setelah ia meninggalkan Tuhan dan melakukan banyak kesalahan, termasuk membunuh Zakharia, Tuhan membiarkan Yehuda mengalami tekanan besar dari bangsa-bangsa musuh. Mereka menyerang dan menghancurkan sebagian besar pasukan Yoas. Ini menjadi tanda bahwa perlindungan Tuhan sudah tidak lagi menyertai pemerintahannya. Dalam serangan itu, Yoas mengalami luka yang sangat parah. Ia tidak lagi mampu memimpin atau bangkit dari kekalahannya. Keadaan ini menunjukkan betapa besar perbedaan antara Yoas yang dipimpin Tuhan di masa Yoyada dan Yoas yang berjalan sendiri tanpa bimbingan rohani. Masa kejayaannya hilang, digantikan oleh kekacauan dan kemunduran bangsa. Saat Yoas melemah di tempat tidurnya, beberapa pegawainya sendiri bersekongkol untuk membunuhnya. Mereka melakukan itu sebagai balasan atas darah Zakharia, anak Yoyada yang telah ia tumpahkan. Jadi, kematiannya bukan hanya akibat musuh luar, tetapi juga pengkhianatan dari orang-orang yang seharusnya melayani dan melindunginya.
Ini menggambarkan betapa hancurnya hubungan dan kepercayaan di istana. Yoas mati dengan kondisi memalukan bagi seorang raja. Ia tetap dimakamkan di kota Daud, tetapi tidak di makam para raja sebagai bentuk ketidakhormatan atas kesalahannya. Cerita ini menutup kisah Yoas dengan pelajaran penting. Seseorang bisa memulai hidup dengan baik, bahkan penuh mujizat dan perlindungan Tuhan. Tetapi tanpa kesetiaan hingga akhir, segala kehormatan itu bisa hilang. 6. Kehancuran Yoas. Bagian ke-6 menyoroti pelajaran penting yang bisa diambil dari perjalanan hidup Yoas. Ia adalah contoh nyata seseorang yang memulai hidup dengan sangat baik, mengalami perlindungan Tuhan secara ajaib, dan dibimbing oleh pemimpin rohani yang setia. Tetapi ketika bimbingan itu hilang, karakter sejatinya terlihat. Kisah Yoas mengingatkan bahwa iman seseorang tidak boleh bergantung pada satu figur, tetapi harus bertumbuh kuat di dalam Tuhan sendiri. Kehidupan Yoas juga menunjukkan bahwa hati manusia mudah berubah ketika dikelilingi oleh pengaruh yang salah. Setelah Yoyada meninggal, Yoas lebih memilih mendengarkan penasihat yang tidak takut akan Tuhan. Dari sinilah kejatuhannya bermula. Bagian ini mengajarkan pentingnya memilih lingkungan dan suara yang tepat, karena pengaruh buruk perlahan-lahan dapat menjauhkan seseorang dari kebenaran. Tragedi terbesar Yoas bukan hanya kematiannya, tetapi bagaimana ia mengkhianati orang yang dulu menyelamatkannya. Ketika ia memerintahkan pembunuhan Zakaria, putra Yoyada, ia seakan memutus hubungan dengan masa kebaikannya sendiri. Keputusan itu menunjukkan bahwa tanpa kerendahan hati, seseorang bisa menghancurkan masa depan yang sudah Tuhan persiapkan baginya. Keangkuhan menjadi pintu masuk kehancuran. Akhir hidup Yoas menjadi peringatan bahwa apa yang terpenting bukan hanya bagaimana seseorang memulai, tetapi bagaimana ia mengakhiri. Yoas memulai dengan baik, dipelihara Tuhan, tetapi ia tidak menjaga kesetiaannya sampai akhir. Bagian ini menegaskan bahwa ketekunan, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan harus dijaga seumur hidup jika seseorang ingin mengakhiri perjalanan dengan terhormat. Kisah Raja Yoas memberi pelajaran penting bagi kita, bahwa memulai dengan baik saja tidak cukup, kita harus bertahan sampai akhir. Yoas mengalami masa keemasan ketika ia dekat dengan Tuhan, tetapi jatuh ketika ia mengikuti pengaruh manusia dan bukan suara Tuhan. Semoga kita belajar untuk tetap setia, tetap rendah hati, dan tetap berpegang pada Tuhan di setiap musim kehidupan. Jika kalian suka kisah Alkitab seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, dan Tuhan memberkati.